Salam saudara-saudara, tiada hari tanpa membongkar jumpa lagi dengan channel ini. Biar kita makin waras dan melihat orang-orang yang tidak waras. Hanya orang yang waras yang bisa menuntun orang yang gak waras. Saya mengomentari sebuah video. Ini videonya bahwa bedanya mu'alaf dengan murtadin. Tetapi saya mau mengatakan, saya bangga menjadi orang murtad, yaitu keluar dari sebuah keyakinan yang tidak masuk akal. Nah, sementara dia ini mengatakan bahwa orang yang masuk Islam itu karena menggunakan ini. Tetapi orang yang keluar dari Islam itu jaraknya hanya sejengkal antara perut dan kemaluan. Wih, tepuk tangan dulu dong. Mari kita melihat agama itu yang penuh dengan akal sehat. Ini dia. Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal pikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda. Bohong 300 afala yatafakkarun. Afala yatadabbar. Bohong kan? Kalau ada 300 ayat tentang apakah kamu tidak pernah berpikir, saya kembali lagi kepada agama kamu. Saya menyebutkan 300 ayat malapetaka itu, saya sudah hitung, sudah saya tulis, dan sudah saya kirim ke laman saya. Saya sudah kirim ke Departemen Agama untuk segera dihapus. Itu ayat nggak masuk akal yang 300 itu. Memang ada kata, apakah kamu nggak berpikir? Itu. Nah, coba lihat ini ya lagi ya. Apakah ini kamu punya pikiran nggak ya? Oke, mari kita lihat. Ada sendal Nabi. Masuk akal nggak? Ini belum ngomong Al-Quran loh. Ini baru lelucon agama, di mana sendal itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, bahwa sudah 1400 tahun yang lalu sendal itu disimpan. Apakah ini replika sendal Nabi ataukah sendal asli yang disimpan dari waktu ke waktu? Dibawa ke Indonesia sini. Jadi tidak masuk logika. Lagian kalau misalkan pada masa Kanjeng Nabi kok sandalnya sudah keren seperti ini. Kan berbeda ya, sandal zaman dulu dengan sandal zaman sekarang. Dan harusnya kita itu pakai logika. Tidak mudah atau tidak gampang terpengaruh atau terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Dan sangat disayangkan sekali apa yang dilakukan oleh seorang dai atau penceramah bernama Buya Yahya ini. Kenapa dia yang dianggap sebagai tokoh yang belakangan juga sangat getol membela Ba'alawi, ini kok sampai mencium sendal seperti ini? Sangat disayangkan. Asli itu tolol bersa asli. Bin Yahya cium sendal. Masya Allah. Begitu pentingnya sendal itu dicium. Karena itu sendal Nabi. Nah, sekarang ini ada jenggot Nabi. Ada gigi Nabi. Ada rambut Nabi. Ada baju Nabi. Ada pedang Nabi. Itu banyak artefak-artefak begitu itu.
Kenapa nggak rambutnya Aisyah saja? Kan lebih bagus daripada rambut suaminya. Aisyah itu manusia yang telah banyak membantu Kanjeng. Ayo, kenapa bukan rambut Aisyah? Buya Yahya, ya? Itukah yang kamu maksudkan dengan masuk akal? Apakah beliau Isra Mi'raj itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal sama sekali. Dan keberadaan Allah SWT itu muncul hanya pada zaman Nabi punggung 25. Nggak ada Nabi sebelumnya menyebutnya Allah itu. Allah itu buatan Nabi Arab. Nggak ada, saudara. Ini pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Makanya saya katakan Allah SWT itu karangan, delusi, mimpi-mimpi kosong, mimpi-mimpi kalut dari Bang Mamat, Luku Suntur. Apa yang kita harapkan dari situ, saudara-saudara? Makanya saya katakan Allah SWT itu karangan, delusi, mimpi-mimpi kosong, mimpi-mimpi kalut dari Bang Mamat, Luku Suntur. Udah, jangan ngomong terus, Pak Pendeta. Udah, Pak Pendeta. Udah. Udah, Pak Pendeta. Tolong jangan lagi ngomong begitu, Pak Pendeta. Ini zaman susah. Ya, Pak Pendeta jangan ngomong lagi ya. Mohon Pendeta Saifuddin Ibrahim. Aduh, menghina banget ini beliau ini. Saya hapus saja video Bapak dari HP saya. Aduh, Pak Pendeta. Nah, kamu masuk akal gak, saudara? Ada lagi bahwa orang yang punya keinginan untuk menghafal Quran, tetapi ternyata dia sudah meninggal. Nanti ada les privat khusus. Orang-orang yang meninggal nanti dikubur itu akan di les privat khusus mereka yang mau hafal Quran. Kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Ya ampun. Jadi itu video tadi bahwa orang yang cita-cita ingin menghafal Al-Quran tetapi meninggal duluan. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Ya Allah. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum Haleluya. menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian. Inilah saudara-saudara. Masuk akal nggak kamu? Orang meninggal cita-citanya ingin hafal Quran, nanti di kuburnya Allah akan mengirim malaikat untuk mengajar dia hafal Quran. Sehingga hari kiamat nanti dia sudah hafal Quran. Anda percaya nggak itu? Saudara, apakah Anda percaya itu? Ini pertanyaannya. Haleluya.
Bagaimana? Apakah Anda semua masih ragu dengan pernyataan-pernyataan bahwa orang yang masuk mu'alaf itu adalah orang yang cerdas-cerdas, pakai otak? Di mana? Nanti di surga nanti nggak ada celana dalam. Karena semua cewek dan bidadari itu tampo colono. Orang nganggo opo-opo. Iya, singo di mejo tompo celono. Cewek-cewek bidadari iku kabeh iku orang nganggo celana. Tidak ada yang pakai swempak, orang ono sing nganggo, karena sudah nggak ada lagi softtek, karena mereka nggak datang bulan. Nggak mungkin cewek-cewek cantik itu nggak ada yang pakai BH. Jadi yang berkaitan dengan masa depan di akhirat, terutama di surga. Nah, sekarang saya tanya, apakah cewek-cewek yang masuk neraka itu pakai celana dalam nggak? Pakai baju nggak mereka? Waktu disiksa itu cewek-cewek. Nah, ini penting. Karena dia nantang bahwa orang seperti Saifuddin Ibrahim ini tidak pakai otak di dalam berbicara. Dia hanya masuk Kristen itu karena urusan sejengkal. Karena perut dan bawah perut. Catat baik-baik, saya tinggalkan 3 rumah. Tanah-tanah yang sudah saya miliki, tinggalkan semua. Jabatan, kehormatan, saya tinggalkan semuanya. Dan sampai saya masuk penjara, karena saya memberitakan Injil. Di dalam penjara, saya masih menginjil. Itu banyak tuh anak-anak rohani saya yang sudah keluar. Dan mengerti betapa banyaknya yang bertobat. Sekarang mereka bisa bersaksi bagaimana bapak rohaninya itu, yaitu Saifuddin Ibrahim, menjadi penginjil sekalipun dalam penjara, sehingga mestinya saya 4 tahun dalam penjara, saya hanya 1 tahun 4 bulan. Kenapa? Karena saya menginjil dalam penjara. Jadi disuruh keluar cepat. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kalau yang begitu-begitu mah. Hanya mukjizat. Itulah mukjizat yang terjadi atas diri saya. Isa sholat, Isa membayar zakat, meruntuh ayat sepanjang umur hidupnya. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Mu'alaf bahwa Isa al-Masih, Isa putra Maryam, membayar zakat sampai akhir hayatnya. Wah, bisa juga. Nah, itu saudara-saudara. Luar biasa ya. Nah, terima kasih ya. Wah, ini apalagi ini. Jadi terima kasih saudara-saudara sudah menonton channel ini. Semesta alam ini tidak akan ada kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia orang yang paling dicintai, kenapa kakinya berdarah sampai terempah kayunya basah? Datang Jibril alaihi salam. Ya Muhammad, kalau sampai menetes darah itu ke tanah, kuratakan Taif itu semuanya hancur.
menyapu, mengusap, membersihkan darah kakinya agar jangan sampai menetes ke tanah karena sayang kepada orang tua. Apakah dunia ini diciptakan karena Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW? Dengan kata lain, Allah tidak akan menciptakan dunia jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kita bilang ini akidah, meyakini dunia tidak diciptakan kecuali karena Allah menciptakan Nabi. Mana dalilnya? Islam tidak boleh ngomong kecuali dengan apa? Dalil. Kalau nggak dalilnya nggak bisa. Adapun hadis, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Hadis palsu. Ya. Tidak bisa dijadikan akidah. Ya. Bohong. Jadi bohong semuanya somat itu. Dilawan oleh sesama ulamanya sendiri. Jadi hati-hati ya somat, jangan bohong lagi ya. Itu hadis palsu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.